Bersiaplah, karena apa yang akan kamu dengar bisa jadi akan mengubah segalanya. Ini adalah saat di mana cahaya baru akan menyinari hatimu dan mungkin mengubah arah perjalananmu dengan orang yang kamu pikirkan. Ada seseorang yang memikirkanmu lebih dalam daripada yang kamu sadari, seseorang yang meskipun berusaha menyembunyikan perasaannya, tidak bisa lepas dari rasa yang terus tumbuh, menekan sekaligus menenangkan, hanya dengan membayangkan senyummu. Aku di sini sebagai malaikat pelindungmu, siap memberitahumu semua yang ingin alam semesta sampaikan. Aku mengamati harimu, pergumulan batinmu, campuran harapan dan keraguan yang kamu sembunyikan bahkan dari dirimu sendiri. Aku melihatmu bertanya-tanya dalam diam, apakah koneksi yang kamu rasakan itu nyata atau hanya ilusi? Berapa kali kamu meyakinkan dirimu bahwa semua ini hanyalah kebetulan? Tatapan yang kamu tangkap, pesan yang datang di luar waktu, gerakan malu-malu yang tampak biasa saja. Namun, aku katakan padamu, tidak, itu bukan hanya ada di pikiranmu. Ada energi kuat yang menghubungkan kalian berdua. Dia, sayangku, merasakan semua itu dengan intens, meskipun berusaha menghindarinya. Namun, aku juga melihat ketakutannya, ketakutan yang melumpuhkan dan membingungkan, yang membuatnya mempertanyakan apakah ia harus membiarkan dirinya merasakan semua ini. Dia merasa tidak aman karena perbedaan usia, berpikir bahwa kamu mungkin tidak akan menganggapnya serius, atau bahwa dunia akan menghakimi hubungan ini. Dalam konflik batin ini, dia tersesat, selalu memikirkanmu. Aku melihat malam-malam di mana dia berbaring di tempat tidur, memejamkan mata, dan pikirannya tidak bisa tenang. Kamu muncul seolah-olah tanpa disengaja, kamu menyerbu setiap sudut pikirannya. Ini bukan sekadar keinginan atau ketertarikan fisik. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Dia merindukanmu, bahkan saat kalian tidak bersama. Dia merindukan percakapan yang belum sempat terjadi, menyimpan keinginan yang kuat untuk menceritakan semuanya padamu, untuk membuka hatinya. Namun, pikiran-pikiran mengganggu muncul. Bagaimana jika dia tidak menganggapku serius? Bagaimana jika ini hanya fase sementara? Kamu perlu tahu bahwa dia sering berlatih ribuan percakapan dalam pikirannya, mencari cara untuk mengungkapkan perasaannya. Namun, saat melihatmu, kata-katanya menjadi kacau. Dia berpura-pura tidak tertarik, justru untuk melindungi dirinya. Disinilah kamu bingung, karena perilakunya penuh dengan sinyal, tetapi juga penuh dengan hambatan. Maukah aku memberitahumu sesuatu yang mungkin belum kamu ketahui? Suatu hari yang biasa, dia menghabiskan waktu berjam-jam melihat fotomu. Dia tidak berani memberi tanda suka, tidak berkomentar, tidak mengirim pesan, tetapi dia tetap di sana, mencoba memahami bagaimana seseorang bisa mengusiknya tanpa melakukan apapun. Dia terus memikirkan betapa cantiknya kamu, betapa energimu berbeda, cahaya yang mempesona. Dan pada saat itu, dia hampir mengambil ponselnya untuk menghubungimu, tetapi rasa takut mengalahkannya, dan dia terhenti, menyimpannya sendiri sekali lagi. Aku tahu, terkadang ini menyakitimu, membuatmu bingung, tidak mengerti apakah harus menunggu, bersikap tegas, menjauh, atau apakah semua ini hanya ilusi. Tetapi bukan, ini bukan ilusi. Percayalah, dia memikirkanmu hampir sepanjang waktu. Jika hari ini dia belum mengakuinya padamu, bukan karena dia tidak merasakannya, tetapi karena dia takut tidak cukup baik, takut tidak setara denganmu, takut ditolak, takut kamu memandangnya sebagai seorang anak laki-laki. Padahal, dia merasa seperti seorang pria yang benar-benar jatuh cinta. Dari tempatku mengamati, aku juga melihat jalan-jalan yang takdir coba satukan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah koneksi, ini adalah alam semesta, ini adalah spiritualitas. Ini adalah Tuhan yang mencoba menunjukkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar terjadi di antara kalian. Ini bukan sesuatu yang biasa. Ini adalah sesuatu yang mengaduk jiwa, yang melampaui perasaan suka yang biasa dirasakan orang. Dengarkan baik-baik sekarang, perasaannya tidak akan hilang. Sebaliknya, setiap hari dia mencoba menyembunyikannya. Dia merasa semakin kuat, karena semakin dia mencoba melarikan diri, semakin kamu hadir dalam pikirannya. Dan meskipun dia tidak berbicara,
Dia menunjukkannya. Dari cara dia memperhatikanmu ketika dia pikir kamu tidak melihat. Dari cara dia mencari alasan untuk memulai percakapan. Dari pesan yang dia mulai ketik, hapus, ketik lagi, hapus, dan tidak pernah dikirim. Dia memang takut, tetapi itu adalah rasa takut yang berasal dari keinginan besar untuk tidak kehilanganmu, untuk tidak salah langkah, untuk tidak terluka, dan terutama untuk tidak menyakitimu. Dia melihatmu sebagai sesuatu yang langka, seseorang yang tidak mudah ditemukan setiap hari. Dan itu menakutkan sekaligus menakjubkan baginya. Sekarang, kekasihku, tarik napas dalam-dalam. Cinta tidak mengenal usia. Jiwa tidak memiliki kalender, tidak membawa tanggal lahir. Jiwa mengenali getaran, mengenali koneksi, mengenali energi. Dan itulah yang terjadi di sini. Dua jiwa yang bertemu, dan meskipun berusaha melarikan diri, tidak bisa terputus. Apa yang kamu rasakan, dia juga merasakannya. Dan aku jamin, ini tidak akan hilang, karena ini bukan sesuatu yang sementara. Ini nyata, ini sejati, ini untuk dijalani. Namun, agar semua ini mengalir, kamu perlu melihat ke dalam dirimu. Berhenti mendengarkan suara rasa takut, penilaian, keraguan, dan mulai mendengarkan suara hatimu. Karena terkadang, yang perlu mengambil langkah pertama bukanlah dia, melainkan kamu. Mungkin tampilan yang lebih aman adalah apa yang dia butuhkan untuk akhirnya meruntuhkan semua penghalang dan menyerahkan dirinya sepenuhnya. Jadi, berpeganglah erat, karena apa yang akan aku ceritakan sekarang mungkin akan membuat jantungmu berdebar kencang. Ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah kebenaran yang ketika sampai padamu, kamu tidak bisa lagi berpura-pura tidak menyadari, tidak bisa lagi mengabaikannya. Dan ini, sayangku, adalah salah satu kebenaran itu. Kebenaran yang alam semesta telah mencoba untuk menunjukkan padamu dalam berbagai cara, dan yang mungkin hingga hari ini kamu pilih untuk tidak melihat sepenuhnya. Tetapi aku, sebagai malaikat pelindungmu, ada di sini, tepat di sisimu, untuk membimbingmu, melindungimu, dan terutama membangunkanmu. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana kadang-kadang dia mengubah cara berbicara denganmu dalam sekejap? Ada saat-saat di mana dia mendekat, melontarkan candaan, pujian terselubung yang membuatmu tersenyum. Dan tiba-tiba, dia menutup diri, menghilang, bersembunyi di balik alasan apapun. Ini tidak terjadi begitu saja. Ini adalah teriakan rasa takutnya. Takut untuk terlalu terlibat, takut untuk menyerah. Dan tahukah kamu? Dia berjuang setiap hari melawan perasaan ini. Tapi dia kalah telak, karena pada dasarnya, dia sudah sepenuhnya menyerah. Hanya saja, dia belum berani mengakuinya, baik kepadamu maupun kepada dirinya sendiri. Aku ceritakan lagi, ada suatu hari baru-baru ini, dia keluar rumah dengan tekad bulat, bertekad untuk mencarimu, menemukanmu, meskipun hanya untuk melihatmu dari jauh. Dia tidak tahu persis apa yang akan dia lakukan. Dia hanya tahu bahwa dia perlu merasakan kehadiranmu, melihatmu, meskipun hanya beberapa detik. Dan tahukah kamu apa yang terjadi? Alam semesta yang selalu bijaksana membuat kalian berdua bertemu secara tak terduga pada hari itu. Dan ketika dia melihatmu, ketika dia melihatmu, dunianya berhenti. Jantungnya berdebar sangat kencang sehingga dia harus berpura-pura sedang linglung, lewat begitu saja. Tetapi di dalam hatinya, dia hancur berkeping-keping, karena dia ingin berlari kepadamu, memelukmu, menceritakan semua yang dia rasakan, tetapi dia tidak bisa. Rasa takut kembali menang. Sekarang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa seseorang yang merasakan semua ini sedang bercanda? Apakah kamu pikir dia mencari kamu tanpa alasan? Bahwa dia memikirkan kamu sepanjang waktu hanya karena tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan? Tidak, sayangku. Ini jauh lebih besar daripada yang terlihat. Ini adalah cinta. Cinta yang mencoba menyamar sebagai persahabatan, perhatian, kekhawatiran, tetapi tidak bisa lagi menyembunyikan dirinya.